Sunyi dan sendiri, dua kata yang seringkali menakutkan bagi sebagian orang, terutama di tengah dunia yang terus bergerak, terus berbunyi, dan terus menuntut interaksi tanpa henti. Kita dibesarkan dalam budaya yang sering mengidentikan kesendirian dengan kesepian, dan keheningan dengan kekosongan. Padahal, di balik sunyi dan sendiri, tersembunyi sebuah ruang yang sangat berharga, ruang untuk menemukan diri. Sebuah tempat batiniah yang justru sering kita abaikan, karena terlalu sibuk mengejar validasi di luar sana. Padahal, pertumbuhan yang sesungguhnya tidak selalu terjadi dalam kebisingan pencapaian atau sorak-sorai pengakuan. Ia tumbuh diam-diam, dalam senyap, dalam ruang yang hanya dihuni oleh satu orang, diri kita sendiri. Kesendirian bukanlah musuh, justru ia adalah sahabat sejati dalam proses mengenali siapa kita sebenarnya. Saat kita sendiri, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia luar. Kita mulai menyadari bahwa banyak hal yang kita lakukan selama ini bukan selalu karena kita benar-benar ingin, tapi karena kita terbiasa mengikuti alur, takut tertinggal, atau ingin diakui. Dalam sunyi, kita mulai memilah mana yang benar-benar berasal dari diri kita, dan mana yang hanya kita warisi dari harapan orang lain. Dan dari situ, tumbuhlah kejujuran. Bukan kejujuran yang diucapkan, tapi yang dirasakan. Kejujuran pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk bertumbuh secara utuh. Banyak orang mencari jati diri dengan berkelana keluar, traveling, berjejaring, mencoba hal-hal baru. Dan itu bukan hal yang salah. Tapi perjalanan ke dalam seringkali jauh lebih menentukan. Perjalanan itu tidak selalu menyenangkan. Di dalam kesendirian, kita bisa bertemu dengan luka lama, rasa takut, kegagalan, bahkan kekosongan. Tapi justru dari pertemuan itulah proses pemulihan dan transformasi bisa dimulai. Karena tak ada yang bisa kita sembuhkan jika tak pernah kita hadapi. Kesendirian memberi ruang untuk itu. Ia bukan pelarian, tapi panggung untuk konfrontasi yang jujur. Dan dari sana, kita belajar mencintai diri bukan karena pencapaian, tapi karena keberadaan. Bahwa kita berharga bukan karena kita selalu kuat, tapi karena kita berani jujur akan rapuhnya. Dan karena itu penting, saya ingin kamu benar-benar menyimak pembahasan ini sampai tuntas. Karena nanti kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana sunyi bisa menjadi guru yang lembut, dan kesendirian menjadi teman yang bijak. Kalau kamu merasa konten seperti ini bermakna buatmu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan subscribe. Itu sangat membantu agar kita bisa terus berbagi insight seperti ini yang mungkin tidak ramai, tapi menyentuh dan relevan buat perjalanan batin kita. Lalu mari kita lanjutkan. Ketika seseorang mulai merasa nyaman dalam sunyi, ia mulai menyadari bahwa tidak semua kekosongan perlu diisi. Dunia modern mengajarkan kita untuk menghindari ruang hening. Kita disuguhi hiburan tanpa jeda, notifikasi tanpa henti, dan konten yang terus mengalir. Tapi terlalu sering terhubung keluar bisa membuat kita terputus dari dalam. Kesendirian justru memberi kita kesempatan untuk mengalami sesuatu yang sangat langka. Hadir sepenuhnya dalam keberadaan kita sendiri, tanpa distraksi. Di situ kita bisa belajar mendengar napas, merasakan detak jantung, memperhatikan bagaimana pikiran kita bekerja tanpa kita arahkan. Dan dari observasi itu, kita tumbuh. Kita belajar menjadi teman bagi diri sendiri, bukan pengkritik yang kejam, bukan juga pelarian yang terus mencari pelampiasan. Banyak orang merasa cemas saat sendiri karena mereka belum pernah berlatih tinggal bersama pikirannya. Kita takut dengan diam, karena diam membuat pikiran kita terdengar lebih nyaring. Tapi jika kita bisa duduk bersama itu semua, tanpa tergesa untuk menilai, tanpa kebutuhan untuk langsung memperbaiki, maka kita sedang membangun sesuatu yang sangat esensial, kedewasaan emosional. Dalam keheningan, kita belajar menerima hal-hal yang tak bisa kita ubah, memahami luka yang tak bisa kita hindari, dan memaafkan diri yang belum tentu bisa sempurna. Sunyi juga mengajarkan kita satu hal yang sering luput, bahwa pertumbuhan sejati tidak butuh panggung. Kita bisa bertumbuh tanpa diketahui siapapun. Kita bisa berubah,
memperbaiki diri, memperluas perspektif, bahkan menemukan makna baru. Semuanya terjadi dalam ruang sunyi itu. Dan justru karena tidak ada penonton, kita bisa menjadi versi diri yang paling autentik. Kesendirian membebaskan kita dari tekanan sosial, dari kebutuhan untuk terlihat baik, dan memberi kita izin untuk menjadi manusia yang utuh, dengan segala naik turunnya. Jika kamu pernah merasa lelah karena selalu harus kuat di depan orang lain, mungkin sunyi adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Bukan untuk menyerah, tapi untuk menyusun kembali kekuatan dari dalam. Sunyi tidak akan menuntutmu menjadi siapa-siapa. Ia hanya meminta satu hal, hadirlah sebagai dirimu sendiri. Dan dari situ, semuanya bisa bermula lagi, dengan arah yang lebih jujur. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan kesendirian, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Ada ketenangan yang muncul dari dalam, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kita mulai berdamai dengan fakta bahwa tidak semua hal harus baik-baik saja. Kita mulai menerima bahwa kesedihan adalah bagian dari hidup, bahwa kehilangan adalah bagian dari cinta, dan bahwa pertumbuhan tidak selalu tampak menakjubkan di permukaan. Bahkan seringkali, proses menjadi versi diri yang lebih matang itu tampak sunyi, membosankan, dan penuh keraguan. Tapi justru dari situ, karakter kita terbangun, bukan dari sorak-sorai keberhasilan, tapi dari ketangguhan kita melewati ruang-ruang gelap itu dengan kepala tegak. Sunyi, dalam bentuk yang paling murni, bukanlah ruang kosong. Ia adalah ruang yang penuh kemungkinan. Saat kita tidak sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, kita punya ruang untuk bertanya, sebenarnya, apa yang aku inginkan dalam hidup ini? Apa yang membuatku merasa hidup? Bukan apa yang disukai orang lain dari diriku, tapi apa yang membuat aku mencintai keberadaanku sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dalam keramaian. Ia membutuhkan keheningan yang hening betul, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Sebuah keheningan di mana ego kita belajar untuk diam dan hati kita belajar untuk bicara. Dan dari situ, pelan-pelan kita mulai membangun sesuatu yang kokoh dari dalam. Kita mulai membuat keputusan yang lebih selaras, bukan reaktif. Kita tidak lagi terburu-buru hanya karena takut tertinggal. Kita tidak lagi membandingkan langkah kita dengan langkah orang lain, karena kita sadar bahwa jalur setiap orang itu berbeda, dan kecepatan pun tidak menentukan kualitas perjalanan. Kesendirian mengajarkan kita untuk menghargai proses, bahwa sebuah pohon tidak tumbuh tinggi dalam semalam. Ia butuh akar yang kuat, dan itu hanya bisa tumbuh dalam keheningan tanah yang gelap, tersembunyi dan sunyi. Orang-orang yang nyaman dengan kesendirian biasanya memiliki kehadiran yang kuat. Bukan karena mereka vokal, tapi karena mereka utuh. Mereka tidak butuh pengakuan untuk merasa cukup, karena mereka sudah belajar mengakui dirinya sendiri. Ketika mereka hadir dalam suatu relasi, mereka tidak datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Mereka tidak mencari pasangan untuk menyelamatkan, tapi untuk menenergi. Dan itu semua lahir dari sebuah proses panjang yang tak selalu terlihat. Proses menyendiri, merenung, memahami luka, menyembuhkan diri, dan mengembangkan cinta yang sehat untuk diri sendiri. Bukan berarti setiap momen harus diisi dengan kesendirian, tentu tidak. Kita tetap makhluk sosial, tetap butuh koneksi dan relasi. Tapi kesendirian yang sehat membuat kita hadir lebih baik dalam hubungan kita. Kita jadi tidak lagi bergantung secara emosional untuk diisi dari luar, karena di dalam sudah tidak kosong. Dan itu membebaskan, karena cinta yang dibangun dari kelimpahan jauh lebih murni daripada cinta yang dibangun dari kebutuhan. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak dari keramaian. Mundur bukan untuk lari, tapi untuk kembali mengenali arah. Karena hidup ini terlalu berharga untuk dijalani hanya dengan mode autopilot. Kita layak untuk tahu apa yang sebenarnya penting bagi kita, apa yang membuat kita merasa utuh, dan itu hanya bisa ditemukan dalam ruang yang tenang, dalam waktu yang pelan, dalam kesendirian yang kita izinkan hadir. Jangan buru-buru mengusirnya. Kadang sunyi datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengundang kita pulang. Pulang ke diri, pulang ke keheningan,
pulang ke tempat di mana kita akhirnya bisa berkata, "Aku mengenal diriku sekarang." Dan ketika kita sudah bisa berkata, "Aku mengenal diriku sekarang," maka hubungan kita dengan dunia pun berubah. Kita tidak lagi mudah goyah oleh penilaian orang lain, tidak gampang terombang-ambing oleh tren yang datang silih berganti. Ada semacam fondasi batin yang tumbuh, tenang, tidak mencolok, tapi kuat. Kita tetap bisa mendengarkan kritik, tetap terbuka untuk belajar, tapi kita tidak lagi kehilangan diri dalam proses menyenangkan semua orang. Itu karena kita tahu siapa kita, apa nilai-nilai yang kita pegang, dan kemana arah yang kita pilih. Dan itu, sekali lagi, bukan hasil dari ramai-ramai diskusi, tapi buah dari percakapan yang sunyi antara diri dan hati. Dalam ruang sunyi itu juga, kita bisa mulai melihat hidup dengan cara yang lebih luas. Kita berhenti menilai hidup dari kacamata hitam putih, sukses gagal, cepat lambat. Kita mulai melihat bahwa ada banyak nuansa di antaranya. Bahwa tidak semua kemunduran adalah kegagalan. Kadang itu hanya jeda, atau bahkan koreksi arah. Kesendirian memberi kita ruang untuk merenungkan makna dari setiap peristiwa. Bukan hanya menerima, tapi mengendapkan. Dan dari pengendapan itulah kebijaksanaan tumbuh. Kebijaksanaan yang tidak terburu-buru memberi jawaban, tapi mampu menyimpan pertanyaan dengan sabar. Ada satu hal menarik yang sering saya lihat pada orang-orang yang rutin meluangkan waktu untuk menyendiri. Mereka punya cara berbicara yang lembut, tidak meledak-ledak, tapi mengena. Karena mereka sudah biasa berbicara dengan dirinya sendiri. Mereka tidak sedang sibuk membuktikan apa-apa. Kata-katanya muncul dari pengalaman, bukan dari reaksi. Dan ini adalah ciri khas orang yang sudah akrab dengan sunyi. Ia tidak takut pada diam, karena ia tahu diam pun bisa berbicara. Ia tidak takut pada ruang kosong, karena ia tahu ruang kosong pun bisa diisi dengan kesadaran, bukan kepanikan. Tentu proses ini tidak instan. Ada hari-hari ketika kita merasa tidak nyaman dengan kesendirian. Ada saatnya sunyi terasa menyesakkan. Wajar. Karena kesendirian juga bisa menjadi cermin yang memantulkan sisi-sisi diri yang selama ini kita hindari. Tapi justru itu latihan pentingnya. Berani duduk dalam keheningan tanpa langsung mencari pelarian adalah bentuk keberanian yang diam-diam luar biasa. Itu seperti bertahan di tengah badai, bukan karena ingin menyombongkan ketangguhan, tapi karena tahu setelah badai itu berlalu, langit akan lebih jernih dan arah akan terlihat lebih jelas. Dan kamu mungkin sudah merasakan itu, atau sedang berada dalam fase itu. Di antara rasa sepi yang kadang menggigit, kamu mulai menyadari bahwa tidak apa-apa untuk sendiri. Tidak ada yang rusak dengan dirimu, hanya karena kamu tidak selalu ramai. Justru dalam momen itu kamu mulai bisa bernapas lebih lega. Tidak harus terus on, tidak harus selalu tampil, tidak harus terus menghibur atau menjelaskan diri. Kamu hanya perlu menjadi. Dan itu cukup. Sunyi itu bukan kekurangan. Ia adalah kualitas. Sebuah kualitas kehadiran yang jarang ditemukan, tapi sangat dibutuhkan. Kadang yang paling menyembuhkan bukan nasihat panjang, bukan pelukan, bahkan bukan kehadiran orang lain, tapi ruang. Ruang untuk merasakan. Ruang untuk tidak baik-baik saja. Ruang untuk tidak menjelaskan apa-apa. Dan ruang seperti itu hanya bisa benar-benar kita temukan saat kita berani sendiri. Saat tidak ada yang harus dijelaskan, tidak ada yang harus dimenangkan. Di titik itu, kamu mulai mengenali dirimu dalam bentuk yang paling jujur. Tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tekanan untuk terlihat kuat. Dan lucunya, justru setelah kita berdamai dengan kesendirian, kita mulai bisa hadir lebih penuh saat bersama orang lain. Kita tidak lagi butuh validasi yang terus-menerus, karena kita sudah divalidasi oleh kedalaman pengalaman kita sendiri. Kita tidak lagi takut ditinggalkan, karena kita tahu bahwa diri ini tidak pernah benar-benar kosong. Kita sudah belajar menemani diri sendiri dengan baik, dan orang-orang yang bisa menemani dirinya dengan baik, biasanya juga tahu cara menemani orang lain tanpa menuntut atau mengikat. Kita jadi bisa mencintai dengan cara yang lebih bebas, lebih menerima, lebih matang, lebih ikhlas. Jadi kalau kamu saat ini sedang berada dalam masa sunyi, masa sendiri,
Jangan terburu-buru merasa itu fase yang harus segera dilewati. Mungkin itu bukan masa sulit. Mungkin itu adalah undangan. Undangan untuk pulang ke dirimu sendiri. Untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan dan mulai mendengarkan suara hati yang selama ini kamu abaikan. Jangan buru-buru mengusir sunyi. Peluk dia. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Mungkin disitulah jawaban yang selama ini kamu cari. Dan kalau kamu merasa apa yang aku sampaikan barusan nyambung sama apa yang sedang kamu jalani, aku undang kamu untuk terus bersama-sama menyelami tema-tema seperti ini di channel ini. Jangan lupa klik like kalau kamu merasa kontennya bermakna. Tinggalkan komentar kalau kamu ingin berbagi cerita atau pengalamanmu sendiri tentang sunyi dan sendiri. Dan tentu saja, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten reflektif lainnya. Bagikan juga ke teman atau orang terdekatmu yang mungkin sedang butuh ruang untuk memahami bahwa kesendirian bukan kutukan, tapi panggilan untuk bertumbuh. Karena kita semua pada akhirnya butuh tempat untuk berhenti sejenak, tempat untuk tenang, tempat untuk kembali mengingat siapa diri kita di balik semua peran dan hiruk-pikuk kehidupan. Dan mungkin tempat itu bisa dimulai dari sini, dari sunyi, dari sendiri. Tapi bukan berarti sendirian. Kita jalan sama-sama, pelan-pelan.